pertama yaitu permintaan uang untuk transaksi. Motif penyimpanan uang untuk spekulatif pertama-tama dikemukakan oleh Keynes. Sebelum itu ada kaum klasik yang lebih menekankan pada motif transaksi dan berjaga-jaga yang besarnya tergantung pada GNP. Pada gambar di samping dapat kita lihat bahwa kenaikan GNP akan menyebabkan bergesernya kurva permintaan uang dari LP0 ke LP1. Apabila jumlah uang tetap, maka tingkat bunga akan naik dari R0 ke R1. Sebab pada tingkat bunga R0, masyarakat mengalami kekurangan uang kas, kelebihan permintaan sebesar delta D. Untuk memenuhi kekurangan ini, usaha yang dilakukan adalah menjual surat berharga sehingga tingkat bunga naik, sampai keseimbangan tercapai pada R1. Dengan kenaikan GNP, maka pada setiap tingkat bunga masyarakat menghendaki jumlah uang kas yang lebih besar untuk transaksi sehingga kurva LM bergeser ke kanan atas. Yang kedua, selanjutnya ada analisa kebijaksanaan. Model Keynes di atas belumlah dapat dipergunakan untuk menganalisa efek suatu kebijaksanaan moneter ataupun fiskal terhadap tingkat bunga dan pendapatan nasional. Oleh karena itu, kemudian oleh ahli ekonomi yang bernama J. Hick dan A. Hansen dikembangkan lagi alat analisa yang diberi nama kurva IS dan LM. Inilah penampakan kurva IS. Alat analisa ini disusun dari ekonomi Keynes yang berupa suatu keseimbangan dalam pasar barang atau sektorial, di mana Y sama dengan C plus 1 plus G atau S plus T sama dengan 1 plus G. Secara matematis, fungsi IS dapat dijelaskan dengan menggunakan model berikut, seperti yang tertera pada gambar di bawah ini. Dengan menyelesaikan persamaan 1 sampai dengan 5, yakni dengan memasukkan persamaan 1 sampai dengan 4 ke dalam persamaan, diperoleh persamaan berikut. Y sama dengan A min EB plus D plus G dibagi 1 min B plus BT dikurangi N per 1 min B plus BT dikali R, yang dapat kita lihat pada persamaan 6. Nah, persamaan 6 ini adalah fungsi IS yang menunjukkan berbagai kombinasi tingkat pendapatan Y dengan tingkat bunga N dalam mana pasar barang dalam keadaan seimbang. S plus T sama dengan 1 plus G. Hubungan Y dengan R adalah negatif, sehingga kalau fungsi ini digambarkan pada suatu kurva, maka lereng kurva ini pun juga negatif. Hubungan negatif ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tingkat bunga yang lebih tinggi, investasi akan turun, I kurang dari S. Oleh karena itu, pendapatan harus lebih rendah atau turun untuk menurunkan tabungan sampai kembali investasi yang sama dengan tabungan I sama dengan S. Secara grafis, kurva IS dapat diturunkan sebagai berikut. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Proses penurunannya pertama-tama melalui diagram A. Pada tingkat pendapatan sebesar Y0, diperoleh S plus T0 melalui fungsi tabungan. Dalam keadaan seimbang yang ditunjukkan dengan diagram B, pada S plus T sama dengan 0, diperoleh 1 plus G0. Tingkat bunga yang sesuai dengan 1 plus G0 adalah R0 pada diagram C. Jadi, kita memperoleh satu kombinasi pendapatan Y dengan tingkat bunga sebesar Rp pada diagram D. Kemudian proses serupa kita ulangi, tetapi pada tingkat pendapatan Y. Tingkat bunga yang sesuai dengan Y adalah kita memperoleh satu kombinasi Y1 dan R1 kalau kedua titik kombinasi ini kita hubungkan dengan garis dan diperoleh kurva IS seperti tergambar pada diagram D. Dari persamaan 6 juga akan terlihat bahwa variabel G merupakan intercepat dari fungsi IS serta bertanda positif, sehingga kenaikan G akan bergeser fungsi tersebut ke kanan atas. Selanjutnya ada kurva LM. Berbeda dengan IS yang menggambarkan adanya keseimbangan dalam pasar barang, maka kurva LM menggambarkan adanya keseimbangan dalam pasar uang. Permintaan uang sama dengan jumlah uang yang beredar. Secara matematis, fungsi LM dapat dijelaskan dengan menggunakan model berikut. Dapat kita lihat pada gambar persamaan 7, 8, 9 seperti itu. Dengan menyelesaikan persamaan 7 sampai 9 diperoleh persamaan sebagai berikut, di mana Y sama dengan M min F per K plus H min K per R. Persamaan adalah fungsi LM yang menunjukkan berbagai kombinasi pendapatan di tingkat bunga
dalam mana pasar uang seimbang. Dalam hal ini terdapat hubungan positif antara tingkat pendapatan dengan tingkat bunga, sehingga fungsi LM ini kalau digambarkan dalam bentuk kurva tertentu mempunyai lereng positif juga. Hubungan positif ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi, permintaan uang kas naik. Oleh karena itu, tingkat bunga harus juga lebih tinggi, baik untuk menurunkan permintaan uang kas apabila permintaan uang kas harus tetap sama dengan jumlah uang yang relatif tetap jumlahnya. Secara garis kurva, LM dapat diturunkan dengan cara sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat kurva yang ada di bawah ini atau yang sudah ditampilkan di video ini bisa dipelajari. Proses penurunannya persis sama dengan penurunan kurva IS. Pertama-tama melalui diagram A, pada tingkat pendapatan sebesar YO diperoleh permintaan uang kas untuk transaksi MTO. Dari diagram B dapat diketahui besarnya permintaan uang kas untuk spekulasi sebesar MSPO, yakni selisih jumlah uang beredar dikurangi permintaan uang kas untuk transaksi. Tingkat bunga yang sesuai dengan MSPO adalah RO pada diagram C. Dengan demikian diperoleh satu kombinasi pendapatan dan tingkat bunga YORO. Kemudian proses serupa kita ulangi tetapi pada tingkat pendapatan YI. Tingkat bunga yang sesuai dengan YI adalah RL. Kalau kedua titik kombinasi ini kita hubungkan dengan sebuah garis, maka diperoleh kurva LM seperti tergambar pada diagram B. Kebijaksanaan fiskal dalam hal ini tidak mempengaruhi lereng maupun pergeseran kurva LM karena variabel G tidak terdapat dalam fungsi LM. Sebaliknya, kebijaksanaan moneter akan menggeser kurva LM ke kanan bawah. 3. Keseimbangan dalam pasar barang dan uang. Keseimbangan pendapatan Y dan tingkat bunga R haruslah memenuhi pula adanya keseimbangan baik dalam pasar uang dan pasar barang. Secara matematis, titik E dapat diperoleh dengan cara menyelesaikan bersama persamaan 6 dan 10, dan hasilnya adalah sebagai berikut yang kalian bisa melihat di kurva yang ditampilkan atau rumus yang ditampilkan di video ini. Lanjut nomor 4. Efektivitas kebijaksanaan moneter dan fiskal. Efektivitas kebijaksanaan moneter dan fiskal diukur dengan besarnya kenaikan pendapatan sebagai akibat kebijaksanaan tersebut. Makin besar kenaikan pendapatan sebagai akibat, misalnya kenaikan sejumlah tertentu uang, berarti kebijaksanaan moneter makin efektif. A. Kebijaksanaan moneter. Efektivitas kebijaksanaan moneter pada dasarnya ditentukan oleh yang pertama lereng dan kurva IS, yaitu elastisitas pengeluaran investasi terhadap tingkat bunga yang bisa kalian lihat di kurva yang ditampilkan. Dan dari gambar di samping atau yang sudah ditampilkan dapat kita ketahui bahwa kebijaksanaan moneter yang ekspansif, misalnya dengan penambahan jumlah uang beredar, menyebabkan kurva LM bergeser dari LMO ke LMI. Efeknya terhadap Y naik dari YO ke Y2, sedangkan untuk IS tegak, kenaikan Y lebih kecil, yakni dari YO ke Y1, dan jelas terlihat bahwa makin datar kurva IS, kebijaksanaan moneter makin efektif. Yang kedua adalah lereng kurva LM, yaitu elastisitas permintaan uang terhadap tingkat bunga. Makin besar atau makin datar kurva LM, kebijaksanaan moneter makin tidak efektif. Alasannya, makin besar elastisitas permintaan uang, makin kecil turunnya tingkat bunga apabila jumlah uang beredar ditambah. Sehingga dengan penurunan tingkat bunga yang kecil ini akan mengakibatkan kenaikan yang kecil dalam pengeluaran investasi dan juga Y. Nah, kalian bisa melihat kurva yang sudah ditampilkan di video ini, dan hasilnya adalah untuk M yang tegak, kebijaksanaan moneter yang ekspansif menyebabkan kurva LM bergeser dari LMTO ke LMTI, sedangkan untuk LM datar kurvanya bergeser dari LMDO ke LMDI.
Sepintas kelihatannya LM datar bergeser lebih kecil dari LM yang tegak, tetapi sesungguhnya pergeserannya adalah sama. Cara menggambarkannya, kita tarik garis horizontal dari titik A sampai memotong LMTI pada titik B. Kemudian melalui titik B, kita buat garis yang sejajar dengan LMDO, diperoleh dari LMDO. Dengan demikian, pergeseran kedua potong kurva LM sama besar. Kalau dilihat efek pergeseran ini terhadap Y, perubahan Y yang ditimbulkan tidak sama. Untuk LM yang datar, efeknya terhadap Y lebih kecil dibandingkan dengan LM yang tegak. Dengan demikian, makin datar LM kebijaksanaan moneter makin tidak efektif. Bahkan kalau LM horizontal, kebijakannya moneter tidak efektif sama sekali. Keadaan inilah yang kemudian dikenal dengan nama liquidity atau Keynes trap. B. Kebijaksanaan fiskal. Efektivitas kebijaksanaan fiskal pada dasarnya ditentukan oleh A. Lereng kurva IS, kalian bisa lihat di kurva yang sudah ditampilkan. Dan dari gambar 6.17 jelas bahwa kebijaksanaan fiskal akan makin efektif apabila kurva IS makin tegak. Pergeseran ISTO ke ISTI mengakibatkan kenaikan Y yang lebih besar dibandingkan dengan pergeseran ISTO ke ISDI. Perbedaan pandangan Keynes dengan klasik tentang efek kebijakan moneter dan fiskal. Dengan menggunakan kurva IS dan LM, ini dapat dijelaskan adanya perbedaan pendapat mengenai implikasi kebijakan baik fiskal maupun moneter antara Keynes dan klasik. Pada prinsipnya, Keynes berpendapat bahwa kebijakan fiskal lebih besar pengaruhnya terhadap pendapat daripada kebijakan moneter. Hal ini didasarkan atas pendapatnya bahwa pertama, elastisitas permintaan uang terhadap tingkat bunga besar atau tak terhingga, sehingga kurva LM horizontal. Kedua, elastisitas pengeluaran investasi terhadap tingkat bunga kecil atau ekstrimnya nol, sehingga kurva IS tegak. Secara grafik, kedua hal ini dapat ditunjukkan dengan gambar berikut. Gambar 6.19a menunjukkan bahwa kebijakan fiskal akan lebih efektif. Dan pada gambar 6.19b di bawah ini, kebijaksanaan moneter tidak efektif sama sekali. Sebaliknya, ahli ekonomi tidak mempunyai pendapat yang berbeda atau bahkan berbalikan. Perbedaan pendapat dengan neo-Keynesian tidak lagi berkisar pada lereng kurva IS dan LM ini. Demikian juga perbedaannya tidak se ekstrim di atas. Kaum moneteris juga mengakui bahwa kebijakan fiskal dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Hanya saja kebijakan moneter lebih besar, dapat diperkirakan dan lebih cepat efeknya. Dasar pendapatan klasik ini adalah: pertama, kurva LM vertikal atau elastisitas permintaan uang terhadap tingkat bunga nol. Artinya, motif memegang uang kas hanya untuk transaksi saja. Kedua, kurva IS datar. Gambar 6.20a dan B menunjukkan hal ini. Pada gambar 6.20a, kebijakan moneter akan efektif, sedangkan pada gambar 6.20.b, kebijaksanaan fiskal tidak efektif sama sekali atau tetap. Dalam hal ini, gambar 6.20b ada crowding out, artinya yang pengeluarannya pemerintah mengganti pengeluaran investasi swasta sejumlah yang sama, sehingga efeknya terhadap pendapatan nol. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.